Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, students? Especially you on the 6th grade. Hari ini kita berjumpa kembali dalam belajar bahasa Inggris, khususnya untuk bimbel bahasa Inggris persiapan penilaian akhir semester di pekan yang akan datang, insya Allah. Nah, untuk mempersiapkan hal tersebut, hari ini kita akan kembali mereview beberapa materi, terutama materi yang sudah saya tuliskan di papan tulis. Pertama kita punya greeting, salam sapa, lalu ada imperatif, bentuk kata perintah, lalu pronoun, kata ganti dan to be, lalu kita punya plural noun atau kata benda jamak, dan yang terakhir family members. Nah, karena keterbatasan waktu kita hanya akan mereview dan meringkas materi tersebut ya. Kita tidak akan membahasnya sampai detail, tapi hanya pada garis-garis besarnya saja. Jika nanti ada pertanyaan silahkan diajukan via Wapri atau dengan pesan di WA ya. Sambung dengan materi yang pertama, yaitu tentang greeting atau anak-anak sekalian, kita sudah sampai ke materi yang pertama tentang greeting atau salam sapa. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bentuk greeting atau salam sapa ini adalah bentuk ungkapan yang paling mudah. Kenapa? Karena ungkapan greeting atau salam sapa direspon dengan cara yang sama seperti orang tersebut atau orang yang menyapa kita. Di sini ada beberapa contoh greeting atau salam sapa. Beberapa pasti sudah sangat familiar bagi kalian ya. Sini ada hello, hi, lalu ada good, variasinya menjadi good morning, good afternoon, dan good day. Kenapa good night tidak masuk? Karena good night bukan ungkapan salam sapa, tapi ungkapan perpisahan. Lalu ada how do you do, lalu ada nice atau happy atau glad to see atau meet you. Nah, ini adalah variasi. Jadi satu ungkapan ini kita punya sekitar 1, 2, 3, kita punya 6 ungkapan yang berbeda dari sini. Kita bisa buat 6 dari sini ya. Lalu kita yang terakhir adalah how are you, yang dijawab dengan fine, thanks, atau great, atau amazing. Jadi jawabannya tidak monoton, jawabannya tentang fine, thanks. Bisa dengan great atau amazing. Dan yang berikutnya, jika tidak sedang baik-baik saja, kita bisa jawab dengan not very well. Nah, kita kembali lagi kenapa spesial, karena jawabannya tadi apa? Jawabannya selalu sama ya. Jadi jika kalian disapa dengan ungkapan hello, kalian bisa meresponnya dengan hi atau hi, hello. Lalu kalau untuk ungkapan good morning, afternoon, and good day, terus jawabannya selalu sama ya. Jadi lalu how do you do, sama juga how do you do, how do you do. Nice to see you, nice to see you. Cukup tambahkan to sebagai responnya ya. Jadi ucapkan ungkapan yang sama lalu tambahkan to di ujungnya untuk merespon ungkapan tersebut. Jadi basically-nya sama. Lalu apa yang berbeda? Yang berbeda hanyalah ungkapan how are you. Inilah satu-satunya ungkapan greeting yang jawabannya berbeda. Ya, berbeda dalam artian kata di situasional, tergantung kita. Kalau sedang baik-baik saja maka jawabannya menjadi fine, thanks, atau great, atau amazing. Atau kalau sedang tidak baik-baik saja kondisinya, kita bisa bilang not very well. Nah, inilah bentuk ungkapan greeting atau salam sapa. Jadi kapanpun kalian disapa dengan ungkapan seperti ini, ingat jawabannya selalu sama. Oke, mari kita sambung ke materi berikutnya. Oke, students, kita sudah sampai ke materi berikutnya tentang imperatif. Imperatif ini adalah bentuk kalimat perintah atau bentuk instruksi lebih kenalnya ya. Nah, hari ini kita akan mereview bagaimana cara membuat kalimat atau ungkapan imperatif. Ungkapan imperatif dibentuk dengan dua cara. Yang pertama menggunakan be yang diikuti dengan adjektif atau kata sifat. Jadi disebutkan contoh be diikuti kata quiet yang artinya tenang. Jadi be quiet, harap tenang. Lalu ada be careful, careful artinya hati-hati. Jadi be careful artinya hati-hati. Be-nya sendiri tidak diartikan ya. Lalu ada be happy, berbahagialah. Jadi be-nya tidak diartikan. Nah, ini contoh adalah penggunaan imperatif yang di format dengan be plus adjektif atau kata sifat. Lalu yang kedua ada bentuk imperatif yang dibentuk dengan verb 1 plus artikel atau noun. Jadi contohnya ada sit down. Sit di sini adalah kata kerja bentuk pertama, tidak boleh kata kerja bentuk lain. Harus verb 1 dan tidak boleh berakhiran kata atau huruf yang lain. Tidak boleh berakhiran a day, s atau s, tidak boleh. Nah, di sini harus sit down. Lalu open the door. Ini sit down contoh verb 1 plus artikel. Sedangkan open the door adalah contoh verb 1 plus noun. Ya, kalau di sini do the exam adalah contoh verb 1 plus noun.
Nah, ini adalah bentuk imperatif atau kata perintah yang bentuknya positif. Bagaimana jika bentuknya negatif atau larangan? Maka sederhananya kita bisa tinggal nambahkan kata don't di depannya. Jadi dari kedua format ini kita tinggal tambahkan kata don't. Contoh, don't be lazy. Ini adalah bentuk don't diawali atau digabungkan dengan pola yang pertama, be plus adjective. Jadi don't be lazy. Yang kedua, don't open the door. Jadi don't digabung dengan pola yang kedua, verb one plus artikel atau noun. Oke, itu bentuk imperatif yang materi kita yang kedua. Kita sambung ke materi yang ketiga. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah sampai ke materi yang ketiga. Dan kali ini kita akan membahas tentang pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun adalah istilah yang digunakan sebagai kata ganti. Apakah ada kata ganti di Indonesia? Ada. Contohnya kata mereka, kamu, dia. Itu contoh kata ganti dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada. Namun, penggunaan kata ganti dalam bahasa Inggris akan berpengaruh pada penggunaan kata kerja bantu nantinya. Nah, di sini bentuk pronoun yang Ustaz bahas, Ustaz kaitkan dengan penggunaan to be. Nah, jadi seperti yang kita sudah ingat, to be ditentukan oleh pronounnya. Dan kalian semoga masih tentang artinya masing-masingnya. Jadi kita tidak akan mengulang lebih jauh tentang pronoun. Oke, jadi di sini kita sudah punya pasangannya masing-masing. Perhatikan tidak boleh saling tertukar ya. Jadi kalau sudah dipasangkan seperti ini harus sesuai dengan aturan. Contoh, saya dipasangkan dengan to be am, makanya kalimat I am a student, tidak ada I are a student, I is a student, tidak ada. Jadi I pasangannya am. Begitu juga dengan you, kamu, they, mereka, dan we, kami, itu selalu diikuti dengan to be are sebagai penunjuk bahwa subjek ini atau pronoun ini adalah pronoun yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Nah, begitu pula dengan pronoun yang ketiga di bawah, ada she, he, dan it adalah bentuk pola pronoun tunggal atau subjek ketiga tunggal. Maka seluruh subjek ketiga tunggal selalu diikuti dengan to be, is. Nah, jadi jangan sampai salah mengelompokkan pronoun dan to be-nya. Ya, contoh misalnya ada kata Aisyah. Aisyah diganti menjadi she. Kenapa? Karena Aisyah subjek ketiga tunggal perempuan, maka pasangannya harus is. Aisyah is a student. Ya, tidak boleh Aisyah am a student, tidak boleh, karena sesuai dengan kata gantinya Aisyah diganti menjadi she dan pasangannya adalah is. Itu contoh sederhana dari penggunaan pronoun yang dikaitkan dengan to be. Oke, jelas? Kita tambahkan materi berikutnya. Oke, sudah. Ini adalah materi keempat kita berkenaan dengan singular atau plural noun atau kata benda tunggal dan jamak. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas, kata benda dalam bahasa Inggris bisa digolongkan menjadi dua, kata benda jamak dan kata benda tunggal. Nah, di sini kita akan kaitkan dengan penggunaan artikel di dalamnya. Di sini ada artikel dan en, lalu ada artikel the dan artikel some. Nah, apa fungsi masing-masing? Dan en itu digunakan untuk menunjukkan bahwa jumlah benda tersebut pasti tunggal atau satu. Nah, perbedaannya apa? Nah, di sini masih ada beberapa kekeliruan ya ketika kita membedakan dengan en. Ya, jadi itu untuk kata benda yang dibaca, bukan hurufnya ya, tapi dibaca konsonan. Contoh, saya punya kata. Nah, ini benar apa salah? Jawabannya salah. Kenapa? Karena our itu dibaca dengan awalan huruf vokal, huruf H tidak dibaca. Jadi huruf pertamanya adalah huruf A, our. Jadi jawabannya harusnya an, our. Nah, itu contoh bahwa yang menentukan en atau bukan hanya huruf saja, tapi juga cara kita membacakan kata benda tersebut. Jadi perhatikan baik-baik apakah dibaca konsonan atau dibaca vokal ya. Oke, yang kedua ada the. The adalah artikel yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu benda sudah jelas, sudah merujuk pada satu benda yang tentu, yang jelas, yang sudah dipahami oleh si pembicara dan si pendengar. Lalu apa kaitannya dengan singular dan plural noun? Di sini kita tarik bahwa the tidak merujuk pada kata benda jamak atau tunggal. Jadi bebas, boleh tunggal, boleh jamak. The apples, ada lebih dari satu. The apple, satu, boleh. Jadi the tidak tergantung dari jumlah bendanya. Oke, lalu yang terakhir some. Nah, kebalikan dari dan lalu the, some adalah kata yang menunjukkan bahwa benda itu jumlahnya lebih dari satu. Karena some sendiri artinya beberapa. Jadi kalau kita menggunakan kata some, maka kita harus mengikutinya dengan kata benda jamak, yaitu dengan cara menambahkan s atau es. Contoh, some apples. Tidak boleh some apple, tidak ada s-nya, nggak boleh.
Oke, nah itu sedikit perbedaan antara e dan en yang dilihat dari cara bacanya, lalu de dan sa. Oke, semoga paham ini ya. Kita sambung lagi. Oke, students, kita sudah sampai ke materi yang terakhir. Nah, dan hari ini di materi yang terakhir ini kita akan membahas tentang vocabulary atau kosakata yang berkenaan dengan family, ya. Jadi family itu adalah keluarga. Jadi family members berarti anggota keluarga. Nah, di sini dalam bahasa Inggris kita membagi family itu menjadi dua. Ada namanya nuclear family atau keluarga inti, ya. Ada namanya extended family atau keluarga besar. Nah, di sini ada dalam nuclear family atau keluarga inti kita punya anggota keluarga seperti ayah, father, mother, ibu, daughter, anak perempuan, dan son, anak laki-laki. Dan ini tidak ditentukan jumlahnya. Son-nya mau berapa, dokternya mau berapa, itu bisa berapa saja. Yang penting jumlahnya atau klasifikasinya hanya ayah, ibu, dan anak. Nah, sisanya tergolong menjadi extended family atau keluarga besar. Termasuklah di situ ada uncle, paman, ya. Lalu grandfather, kakek. Lalu ada nephew, keponakan laki-laki, grandmother, nenek, aunt, bibi, dan yang terakhir keponakan perempuan atau niece. Nah, itu adalah beberapa kosakata yang mungkin perlu kalian pahami berkenaan dengan family atau family members, sehingga nanti ketika ada pertanyaan tentang hal ini, kalian bisa dengan mudah memahami struktur atau istilah yang digunakan dalam family member. Okay, thank you so much students for your attention. Hopefully this video can help you to get prepared for the examinations on next week. Let's close our class by saying alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.